Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syahid Nur Wahid SPD MPD selaku dosen dan teman-teman yang sempat hadir pada hari ini, puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, eh, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait proyek yaitu membangun cloud computing berbasis free atau open source software pada lingkungan sekolah. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yang pertama itu Andi Nurul Inayah, kemudian ada Ilmawati Amir dan Uswatul Hasanah, serta saya Sri Irmayani selaku moderator. Adapun tujuan dalam presentasi kami yaitu dalam proyek cloud computing ini sistem dirancang untuk mendukung digitalisasi di lingkungan sekolah melalui penerapan teknologi berbasis free open source software. Proyek ini berfokus pada pembangunan infrastruktur cloud yang efisien, aman, dan mudah diakses oleh seluruh warga sekolah. Adapun 3 tujuan utamanya yaitu pertama, membangun sistem cloud computing berbasis free open source software di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu menyediakan layanan penyimpanan dan berbagai data secara efisien melalui Nextcloud. Kemudian yang terakhir yaitu mengoptimalkan infrastruktur virtualisasi menggunakan VirtualBox, Proxmox VE, dan Ubuntu Server. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Nurul Inayah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya menjelaskan bagian metodologinya. Yang metodologi kita menggunakan metodologi PPDIO digunakan untuk membangun dan mengolah sistem jaringan atau infrastruktur teknologi informasi secara sistematis. Setiap tahap membantu memastikan bahwa sistem dirancang dengan baik, diimplementasikan dengan benar, dan dioptimalkan agar berfungsi secara maksimal. Selanjutnya itu ada prepare atau persiapan. Ada metodologi layanan iCloud, kebutuhan sekolah, server iCloud menggunakan VirtualBox plus Proxmox plus Ubuntu. Yang pertama itu menggunakan Server as a Service atau SaaS. Yang pertama itu Next iCloud sebagai aplikasi berbagi file, materi pembelajaran, dan arsip digital sekolah. Yang kedua itu Server as Service atau SaaS. Satu Ubuntu Server sebagai sistem operasi utama di dalam VM untuk menjalankan layanan iCloud. Yang kedua, web server untuk aplikasi iCloud-nya. Yang ketiga itu database server untuk menyimpan data menggunakan dokumen. Yang ketiga itu infrastruktur as a server. Satu, VirtualBox digunakan sebagai platform virtualisasi utama untuk menjalankan Proxmox VE secara virtual. Yang kedua, Proxmox VE digunakan dalam VirtualBox untuk mengelola virtual mesin Ubuntu Server. Yang ketiga itu manajemen resource dilakukan pada level VirtualBox yang Proxmox agar sistem iCloud berjalan stabil dan efisien. Next. Adapun yang ketiga itu plan atau perencanaan. Ada server, ada jumlah, spesifikasi, keterangan, dan model. Yang pertama itu web server lokal mengunjungi 1, 2 CPU, 4 GB,
RAM dan 40 GB DD. Web server untuk menjalankan aplikasi iCloud berbasis iCloud di lingkungan sekolah. Yang kedua itu dbschool.local jumlah 1 dan database server untuk menyimpan data pengguna file dan aplikasi iCloud dan menggunakan PS. File selanjutnya itu file file berserver untuk menyimpan dokumen administrasi, laporan, dan arsip sekolah gunakan ILC. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu disampaikan oleh Ilmawati Amir. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada tampilan desain pada proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama itu ada perangkat, interface, IP, gateway-nya dan keterangannya atau fungsinya. Nah, di sini ICP atau bridge dengan IP mode bridge digunakan dalam mode bridge ke router atau tidak melakukan NAT atau DHCP. Kemudian ada router atau WAN dengan interface ETH0 atau WAN dengan IP PPOE atau Dynamics dengan koneksi ke ICP atau PPOE atau IP dinamis dari ICP. Kemudian ada router atau LAN dengan interface ETH1 atau LAN dengan menggunakan IP 192.168.10.1/24. Keterangannya itu default gateway-nya untuk jaringan lokal sekolah. Adapun Proxmox host ETH0 /FMBR0 dengan IP 192.168.10.10/24 dengan gateway-nya 192.168.10.10.1 untuk host virtualisasi atau Proxmox FMBR0 sebagai bridge untuk virtual machine. Adapun server cloud atau virtual machine control dengan interface virtual machine atau ETH0 dengan IP 192.168.10.11/24 dengan gateway 192.168.10.1 sebagai virtual machine untuk layanan kontrol atau monitoring atau opsional. Adapun virtual machine web server, virtual machine dengan interface virtual machine ETH0, IP-nya 192.168.10.21/24 dengan gateway 192.168.10.1 untuk menjalankan apa aja /nginx plus dan aplikasi web atau Nextcloud atau portal. Adapun virtual machine database server virtual machine ETH0 192.168.10.22/24 dengan gateway 192.168.10.0 untuk menjalankan di MySQL hanya diakses oleh web server atau administrasi. Adapun web file server atau virtual machine ETH0 dengan IP 192.168.10.23/24 dengan gateway 192.168.10.1 untuk menyimpan dokumen atau arsip. Kemudian ada klien guru atau siswa dengan interface ETH0 bulan 0 dengan IP DHCP 192.168.10.150 dengan gateway 192.168.10.1 untuk end user device PC atau
laptop atau HP untuk menggunakan DHCP dari router. Yang terakhir ada manajemen station atau admin dengan ETH0, IP-nya 192.168.10.50/24 dengan gateway 192.168.10.1 untuk workstation admin untuk menjalankan Proxmox dan virtual machine. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Huswatul Asana untuk melanjutkannya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram front-free atau open source software. Jadi yang pertama itu ada server utama. Jadi di sistem ini kami menggunakan server utama atau server cloud sebagai pusat pengelolaan semua layanan digital sekolah. Jadi server utama ini berperan sebagai server fisik yang menjalankan Proxmox, yaitu sebuah platform virtualisasi open source. Fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola mesin virtual di dalamnya. Yang kedua, di dalam Proxmox terdapat 3 VM virtual mesin. Yang pertama ada VM web server yang berfungsi untuk menyediakan layanan berbasis web sekolah, misalnya portal guru atau siswa, sistem informasi sekolah ini maupun Nextcloud dan sistem informasi sekolah. Jadi di dalamnya ini menyimpan dan kolaborasi dokumen. Terus yang kedua itu ada VM database server. Ini adalah tempat menyimpan data utama misalnya data pengguna, nilai siswa maupun arsip digital sekolah, data kesehatan dan aman. Dan berfungsi sebagai sekolah bisa mempunyai sistem seperti cloud store sendiri tanpa bergantung pada layanan berbayar dari luar. Selanjutnya, yang pertama ada klien, guru atau siswa menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk mengakses layanan yang disediakan oleh masing-masing virtual machine melalui jaringan lokal sekolah. Yang kedua, semua sistem dijalankan dengan memanfaatkan software open source seperti Ubuntu Server, Proxmox, Apache atau MySQL dan Nextcloud. Jadi ini bertujuan supaya bisa ditekan karena tidak perlu lisensi berbayar dan juga mendukung kemandirian teknologi di lingkungan pendidikan. Baik, selanjutnya ada implementasi. Jadi tahap implement ini merupakan proses penerapan hasil rancangan ke dalam bentuk sistem. Jadi pada bagian ini jelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi Proxmox serta pembuatan virtual mesin yang menjadi dasar dari sistem cloud berbasis free open source software di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita mengupload file ISO Ubuntu di Proxmox ini untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan membuat 3 virtual mesin dengan cara yang pertama buat virtual mesin atau VM, kemudian klik general dan lakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedua, pilih sistem operasi dan lakukan pengaturan sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, pilih sistem dan lakukan pengaturan sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Terus yang keempat, pilih disk
terus lakukan pengaturan sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Terus yang kelima, pilih CPU, lalu lakukan pengaturan sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Terus yang keenam, pilih memori, lakukan pengaturan sesuai dengan gambar yang ditampilkan tersebut. Selanjutnya ada yang ketujuh, pilih network, lakukan pengaturan sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Yang kedelapan, pilih confirm, cek apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka klik. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan atau jelaskan mengenai tadi. Jadi saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Ilmawati Amir. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya di tahap implement ini ada yang pertama itu kita pilih start dan install Ubuntu di virtual machine. Yang pertama itu kami coba di virtual machine yang pertama. Setelah penginstalan virtual machine Ubuntunya, setelah penginstalan Ubuntunya maka akan tampil seperti yang ada di gambar berikut, terjadi kesalahan atau error. Kemudian kami coba untuk membuat virtual machine yang keduanya dengan terjadi kesalahan seperti sebelumnya atau error, akan tetapi tampilan errornya yang sebelumnya. Dan kami coba lagi membuat virtual machine yang ketiga, kemudian kami install Ubuntu, maka terjadi lagi kesalahan atau error yang berbeda dengan sebelumnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan dari proyek kami yaitu berdasarkan hasil pelaksanaan proyek cloud computing berbasis free open source software pada lingkungan sekolah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan baru mencapai tahap implement yaitu proses instalisasi Ubuntu server pada virtual machine pada sistem Proxmox. Pada tahap ini masih ditemukan beberapa kendala teknis sehingga proyek belum dapat dilanjutkan ke tahap operate dan optimis. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan proyek ini kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan setiap tahap yang direncanakan. Untuk hasil dari virtual machine yang sudah kami buat bisa dilihat pada Proxmox. Di sini kami mencoba virtual machine pertama, namun setelah melakukan install install Ubuntu, terjadi black screen setelah start virtual machine. Kemudian kami mencoba untuk membuat virtual machine yang kedua, namun setelah start itu terjadi juga error, namun errornya berbeda dengan virtual machine yang pertama. Jadi kami mencoba untuk membuat virtual machine yang ketiga, dan setelah melakukan install Ubuntu juga terjadi error. Namun dari error yang ketiganya itu berbeda-beda. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.